Halo adik-adik, salam Kuiper, salam matematika. Jumpa lagi dengan kakak Kaveri Muhammad Isnaini. Mudah-mudahan adik-adik tidak lupa dengan saya ya, selebritis dunia gaib ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi, yaitu materi vektor. Dimana materi vektor ini banyak sekali penerapannya, terutama di tetangga sebelah, fisika. Begitu ya, dibahas di percepatan, di kecepatan, arus listrik, semuanya bisa dinyatakan atau digambarkan dengan vektor. Ya, jadi vektor itu untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki arah, dia memiliki besaran. Nah, makanya kita harus mulai dari definisi dulu ya. Oke, kita mulai dari definisi vektor. Oke, apa itu vektor? Vektor ringkasnya adalah ruas garis ya, atau garis atau ruas garis lah ya, yang memiliki panjang, tapi tidak hanya panjang, tapi juga ada arah ya, ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kakak bikin yang namanya diagram kartesius, begitu ya. Saya begini. Nah, begitu. Kemudian kakak bikin dua titik, ya. Nah, ini titik. Ini titik kedua, gitu ya. Nah, titik biasanya dilambangkan oleh huruf besar A. Ya, biasanya dia punya koordinat misalnya x1, y1. Ini misalnya B, x2, y2. Ya, ini sumbu x, ini sumbu y, ini O, origin, ya, titik pusat. Nah, kalau kakak tarik dari A ke B, itu dinamakan sebagai garis saja. Garis saja, begitu ya. Nah, kalau dia memiliki arah dari A ke B, nah baru kita bisa namakan itu sebagai vektor. Jadi ruas garis yang berarah. Termasuk juga kalau dari O ke A, kakak bisa tarik juga. Nah, ya, itu juga bisa kita nyatakan dengan vektor. Ya, termasuk juga dari O ke B. Itu pun vektor. Ya, jadi arah dan panjang. Arahnya berlawanan, maka vektornya akan berlawanan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya notasi vektor. Bagaimana kita menotasikan suatu vektor? Oke, untuk notasi vektor biasanya dinyatakan, misalnya kalau kita mau menyatakan AB ya, atau OA, biasanya O ke A berarti kita nyatakan OA menggunakan tanda panah, bisa begitu. Menunjukkan arahnya berarti dari O ke A. Pangkalnya O, ujungnya A. Ya, ada titik pangkal, ada titik ujung. Nah, bisa juga di sini AB. Begitu ya, AB. Kemudian bisa jadi OB, begitu ya. Nah, di mana nanti kalau dituliskan AB dengan BA, ini di dalam vektor itu tidak sama, ya. Kalau tidak sama, kalau AB itu berarti dari A ke B. Kalau BA berarti dari B ke A. Bisa difahami ya? Oke. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan belajar, nah bagaimana lalu komponen-komponen atau unsur-unsur dari suatu vektornya bisa dinyatakan bila di dalam hubungannya dengan koordinat ini. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu yang namanya vektor posisi. Oke, ini penting ya. Vektor posisi itu adalah suatu vektor yang pangkalnya di O. Vektor yang pangkalnya di titik O. O itu berarti titik origin, begitu ya, titik pangkalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, di sini ada OA. Nah, pangkalnya kan O, ya. Maka kita bisa nyatakan OA
OA. Nah, disingkat OA ini dengan A kecil. Nah, begitu ya, A kecil. Nah, ini panah. Begitu ya, A kecil. Begitu pula OB dinyatakan dengan B kecil. Ya, nah dan contoh ini. Ada OA, ada OB. Jadi si O-nya ini sebagai pangkalnya. Bisa dipahami? Sedangkan A dan B sebagai ujungnya. Oke, nah bagaimana menyatakan ini? Ya, dalam unsur-unsurnya ada unsur X dan unsur Y. Karena di sini kita hanya 2 dimensi. Walaupun nanti kita akan belajar bagaimana kalau 3 dimensi. Nah, maka kamu tuliskan si koordinat A-nya, X, Y-nya ini bisa dituliskan dalam bentuk bermacam-macam. Bisa begini, dalam bentuk matriks kolom, ya. Kadang bisa dinyatakan dalam bentuk matriks baris, begini. Nah, nanti kadang bisa dinyatakan, di fisika mungkin sudah dipelajari dalam bentuk vektor satuan namanya, ya. Nanti kita akan bahas sekilas, tapi ini dulu. XI ditambah YJ. Di mana X1 Y1 di sini, X1 Y1, X1 Y1, X1I, Y1J. Begitu pula yang B. Yang B bisa dinyatakan dengan cara yang sama. X2Y2 bisa begini, X2Y2, X2I ditambah Y2J. Nah, ini biasanya ada tanda begini. Nah, begitu ya. Kalau nanti agak-agak lupa, biasanya memang ada gitu. Ini vektor satuan, IJ. Nanti kita akan bahas apa itu vektor satuan. Maka itulah contoh vektor posisi. Bukan posisi ya, posisi. Nah, kemudian setelah vektor posisi, kita akan belajar bagaimana kalau vektornya yang bukan posisi. Nah, kakak bilang non posisi saja, begitu ya. Nah, untuk vektor yang non posisi berarti yang pangkalnya tidak di O. Contohnya siapa? AB. Karena pangkalnya tidak di O. Lalu bagaimana menyatakannya? Perhatikan sedikit ya. Mungkin sedikit loncat terkait dengan arah perpindahan. Misalnya gini. Kalau kita mau ke B dari O harus lewati A, maka si OB itu bisa dinyatakan ya, OB untuk dari O ke B berarti OA tambah AB. Kita mau ke B misalnya, tapi harus melewati A, maka OA ditambah AB. Vektor OA ditambah AB. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bagaimana vektor non posisi AB. Ya, OB-nya sendiri tadi apa? OB-nya sendiri adalah B kecil. Ini A kecil. AB. Sehingga si vektor AB bisa dinyatakan sebagai B dikurangi A. Ya, B dikurangi A. Jadi ujungnya dikurangi pangkalnya. Nah, ini sangat terpakai ya dalam soal-soal biasanya. Kalau kita punya vektor non posisi AB, maka cukup kurangkan ujungnya vektor posisi untuk B ya dikurangi vektor posisi untuk A. Pengurangannya bagaimana? Nah, pengurangan vektor atau penjumlahan vektor nanti kita akan bahas secara detail. Secara umum adalah seperti mengurangkan matriks. Ya, kurangkan yang sebaris sekolom. Begitu ya, bisa difahami. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Di sana ada contoh menyatakan AB ya, vektor AB. Nah, contoh 1. Contoh 1, di sana dituliskan bahwa A-nya adalah 5,2. Lalu B-nya adalah 9,7 ya. Menyatakan vektor AB. Ah, begitu ya. Maka untuk AB cukup seperti rumus di atas. Ujung dikurangi pangkal. Kanan kurang kiri. Kaki ya, kanan kurang kiri. Berarti B dikurangi A. Siapa B? Ya, si B yang ini 97 ya. Kamu tuliskan dalam kolom misalnya 97 dikurangi A. A-nya adalah 52. Sehingga vektor AB adalah 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5. Maka vektor AB adalah 45. Bisa dipahami ya? Oke, ini vektor yang non posisi. Nah, kemudian bagaimana cara mencari panjang suatu vektor? Ya, mencari panjang suatu vektor. Nah, perhatikan adik-adik semua, misalnya kita hendak mencari panjang misalnya OB lah ya, OB. Dia punya si koordinatnya kan X2, Y2. Nah,
Kalau kita tarik garis ke sini, gitu ya, maka panjang dari sini ke sini itu X2. Ya, karena X2Y2 ini dalam sudah pasti dia ada di kuadran 1, maka X2 ini positif. Lalu ini adalah Y2. Maka untuk mendapatkan panjang OB, nah bisa gunakan rumus Pythagoras. Ya, nah itu dia. Oke, kita bahas sekarang panjangnya. Panjang vektor. Nah, bagaimana menyatakan panjang vektor? Notation, ya. Notasinya bagaimana untuk panjang vektor? Panjang vektor misalnya tadi OB ya. Panjang vektor OB. Panjang vektor OB. Maka notasinya adalah seperti ini. Mirip tanda mutlak, ya. Tanda mutlak, ya, atau disebut modulus OB, ya. Nah, maka panjang OB kalau B-nya sendiri adalah, di sini B-nya adalah X2Y2, X2Y2, maka panjang dari OB akan sama dengan akar dari, nah gitu ya, rumus Pythagoras ya. X2 kuadrat, komponennya tinggal dipythagoraskan. X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Coba kita tengok sekarang contoh soalnya. Ya, ada contoh soal di sana. Baik, di sana ada vektor S, ya. Ya, ada S. Ya, S-nya vektor dinyatakan 3, 4. Nah, kemudian T juga vektor dinyatakan dalam bentuk vektor satuannya 12I ditambah 5J. Oke, tidak masalah ya. Si T ini bisa kita ubah. Biasanya kita lebih mudah bekerja dalam bentuk vektor kolom 12, 5. Ini 3, 4. Ya. Maka untuk panjang S, vektor S, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16, 25 sama dengan 5. Adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal yang namanya triple Pythagoras, maka itu menjadi gampang. Ya. Nanti kakak akan contohkan. Untuk T-nya, maka akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ah, gampang sekali ya. Akar 144 tambah 25, 169 sama dengan 13. Ya. Nah, untuk memudahkan kalau kebetulan komponennya dia membentuk triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ini bisa disingkat ini. 3 ini jadi dijatuhin jadi M. 4 kayak A, mas ya. Nah, gitu ya. Ini S, ini kayak R, ini S, ini R, ini B. Jadi serabi. Nah, gitu ya. Si emas jualan serabi. Contoh gitu ya. Nah, untuk mengingatnya 3, 4, 5, 5, 12, 13 dan seterusnya. Ada 7, 24, 25 dan seterusnya. Kalian bisa bikin singkatan sendiri. Jadi intinya untuk mencari panjang vektor untuk 2 dimensi begini. Bagaimana 3 dimensi? Ya, tinggal nambah saja. Nanti tinggal X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Kalau nanti ada 3 dimensi pada prinsipnya adalah sama. Oke, silahkan kalian kerjakan latihan dan kuisnya. Tetap semangat.